pengertian HTML. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan sebuah bahasa markah untuk membuat halaman web. Dikutip dari kamus KBBI. Paham kan maksudnya? Kalau belum paham, sini aku jelasin. Jadi, HTML itu adalah sebuah bahasa markah untuk menentukan halaman web. Nah, nantinya markah ini akan kita sebut dengan teks. Nah, HTML itu berperan untuk menentukan struktur konten. Nah, kalau diibaratkan nih, HTML seperti batu bata untuk membangun rumah. Batu bata ini dapat disusun hingga menjadi fondasi dasar. Dalam membuat halaman web, HTML tidak sendirian. Ada bahasa lain lagi yang menjadi pelengkapnya, yakni CSS dan JavaScript. CSS adalah bahasa khusus yang digunakan untuk memperindah tampilan web. Lalu, JavaScript bertugas untuk membuat halaman menjadi hidup. Karena dengan JavaScript, kita dapat menentukan fungsi-fungsi dan efek yang akan diterapkan di website. Oh iya. Pada di sini kita hanya membahas tentang HTML. Jika kalian ingin lebih melajari tentang CSS dan JavaScript, silakan buka tutorial CSS untuk pemula dan tutorial JavaScript untuk pemula. Nah, oke, saya anggap kalian sudah paham apa itu HTML dan peranannya dalam membuat halaman web. Berikutnya, biar lebih paham, mari kita bahas tentang sejarah dan asal-usul HTML. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang sejarah HTML itu sendiri. Kalian pada kayak bingung gak sih sejarahnya tuh gimana? Kan tadi kan udah temen aku jelasin, Zahwa dan Fatima, tentang pengertian HTML itu sendiri. Jadi sekarang kita bakal masuk ke sejarah HTML nih. Nah, HTML itu sendiri dimulai pada tahun 1980, di mana ada lembaga CERN atau kayak European lembaga gitulah, fisika nuklir. Nah, mereka tuh kayak kesulitan buat masukin data-data informasi karena takut hilang. Nah, oleh karena itu faktor utama kenapa dibentuknya HTML. 10.000 tenaga kerja. Nah, setelahnya itu mereka kan mengerjakan software dan hardware masing-masing. Yang ngebuat itu tuh nggak mudah, jadi harus ada yang namanya hyperlink. Tapi pada waktu itu belum ada hyperlink. Maka dari itu merupakan faktor utama kenapa adanya HTML di muka bumi. Berners-Lee memutuskan untuk mengembangkan software yang bernama Inquirer. Lalu, ia pun memulai Project Inquirer pada tahun 1980. Nah, apa sih Inquirer itu? Inquirer adalah sebuah program hypertext yang dibuat dengan bahasa pemrograman Pascal. Inquirer juga bisa berjalan di terminal ataupun bisa berbasis teks loh. Namun, Inquirer gagal dan dihentikan karena menurut tim mereka tidak bisa mengkoordinasi dan menjaga informasi agar tetap terjaga. Sepertinya permasalahan di CERN belum bisa diselesaikan dengan Inquirer. Namun, tim memutuskan untuk membuat proposal tentang sistem hypertext yang berbasis internet pada tahun 1989. Lalu pada akhir tahun 1991, tim Berners-Lee menerbitkan sebuah dokumen yang berjudul HTML Text. Nah, fun fact-nya, HTML sama CJML sama loh guys. Karena kenapa? Karena mereka sama-sama menggunakan bahasa markup. Jadi bisa dibilang HTML adalah implementasi daripada CJML. Sekarang saya akan menjelaskan tentang CSS. CSS atau Cascading Style Sheet digunakan untuk mengatur halaman dan tata letak elemen HTML di bagian halaman web. CSS dapat diterapkan dengan 3 cara, yaitu inline CSS, internal CSS, dan external CSS. Terus ada fungsi CSS, yaitu untuk mengatur halaman dan tata letak. Terus ada untuk memisahkan konten dari presentasi. Terus untuk menghemat upaya dan waktu. Terus ada untuk mendukung animasi dan interaktivitas. Terus yang terakhir untuk mengoptimalkan kinerja kita. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis website open source yang agar lebih interaktif dan
dinamis karena memiliki sinergi besar terhadap HTML dan CSS. Bagaimana cara kerja JavaScript? JavaScript bekerja dengan menerjemahkan sinteks yang mirip dengan bahasa Inggris, lalu dimasukkan ke dalam kode mesin yang kemudian dijalankan oleh sistem operasi Java. Lalu yang terakhir ini ada, langsung duduk aja. Fungsi bahasa pemrograman JavaScript. JavaScript itu mengembangkan website dan mampu menampilkan web menjadi lebih menarik dan interaktif dengan konten dinamis ya. Contohnya seperti Google Maps yang memperbarui data secara real time dan tanpa perlu proses reload halaman. Nah, selanjutnya ada beberapa versi. Ada 7 versi HTML. Versi 1.0, versi 2.0, versi 3.0, versi 3.2, versi 4.0, versi 4.01, versi 5.0. Nah, jadi itu aja materinya. See you semuanya.